Shalom Opa dan Oma, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan sehingga kita tetap sehat dan sukacita. Namun bila kita tidak dalam keadaan yang sehat, kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan bernyanyi dari PKJ 277 ayat 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gak merinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru dan kesempatan baru untuk kami menikmati berkat-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu setiap hari bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Untuk itu kami mohon untuk siapkan hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu lewat bacaan dan khotbah di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekali lagi dalam program Doa Keluarga edisi 3 Juli 2020. Tidak terasa kita sudah masuk lagi ke dalam bulan yang baru di tahun 2020. Percaya bahwa kalau Tuhan sampai sekarang masih memelihara kita semua, maka Ia juga akan tetap menyertai kita sampai ke penghujung tahun 2020. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan saat ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan membaca buat kita semua. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika
pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di situ. Mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut kepada Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan yang terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada saat ini akan membahas tentang penyembahan dan pengorbanan. Saya mau bercerita sedikit buat Bapak Ibu. Satu kali saya ada dalam sebuah persiapan kebaktian kebangunan rohani di tempat kerja saya. Seorang panitia kemudian menemui saya dan berkata, "Ayo kita buat ibadah yang hype." Atau ini bahasa asli, bahasa kekinian ya. Buat ibadah yang hype, buat ibadah yang kekinian, buat ibadah yang happy atau senang, ya. Biar bagus ibadahnya, kata dia. Dia melanjutkan dengan kata begini, pakai lagu-lagu penyembahan, biar lebih ngangkat. Lalu saya bertanya kepadanya, apa yang kamu maksud dengan ngangkat? Apa yang mau diangkat? Lalu ia menjawab saya dengan cepat. Dia berkata begini, suasananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tersenyum mendengar penjelasan dari rekan panitia ini. Kata penyembahan atau worship seringkali dihubungkan dengan model tertentu dalam ibadah. Bahkan sering dibatasi dengan genre musik tertentu dalam sebuah ibadah. Namun, apakah demikian? Mari sama-sama kita mau dalami kata worship ini. Kata worship dipakai Alkitab dan yang kita baca saat ini dalam konteks Abraham yang hendak mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Itu ada di ayat 5. Nah, kata sembahyang dalam bahasa Ibrani shaka, dalam bahasa Inggris worship, berarti tunduk dan hormat kepada Tuhan. Abraham datang tunduk dan hormat kepada Tuhan dengan membawa korban yang terbaik yang ia miliki saat itu, yaitu anaknya Ishak yang sudah ia nantikan selama ini dalam pernikahannya dengan Sarah. Itu artinya Bapak Ibu, kata penyembahan tidak dapat kita pisahkan dengan kata pengorbanan. Bukan tentang apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Di dalam pengalaman saya melayani, banyak saya temui orang yang berkata, oh saya nggak dapat apa-apa dalam ibadah ini. Oh lagunya kurang ngangkat, kurang dapat dan sebagainya. Worship bukan tentang apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, penyembahan juga bukan bicara soal siapa yang bernyanyi, musiknya seperti apa, genre lagunya seperti apa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tentang Dia yang bertahta dalam penyembahan kita. It's all about God. Kalau saat ini kita masih berdebat dan mempermasalahkan jenis lagu apa, musik yang seperti apa, apa yang kita dapatkan dalam nyanyian tersebut, jangan-jangan sudah bukan Tuhan lagi yang bertahta di dalam penyembahan kita, melainkan keinginan kita, melainkan ego kita. Bukan tentang Tuhan lagi, melainkan kepuasan hati kita sebagai jemaat. Yang ketiga, kita belajar bahwa penyembahan bukan tentang durasi waktu Anda datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam puji-pujian. Banyak orang Kristen menyempitkan makna penyembahan atau makna worship ini pada durasi saat Anda atau kita beribadah menyembah Tuhan. Selagi lagu ini aku menyembah Tuhan, setelah lagu ini selesai juga aku menyembah Tuhan. Sikap seperti ini mengakibatkan kita bisa begitu suci ketika beribadah di gereja dan kemudian bisa berubah sedemikian rupa ketika kita berhenti beribadah di gereja. Apalagi dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu. Bisa saja orang merasa kering dan hampa karena tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung. Secara langsung di gedung gereja maksud saya. Ada suasana yang berbeda ketika kita harus beribadah di rumah saja. Saya pun tidak bisa menampik kesan ini juga saya alami dalam kehidupan saya selama ini. Tetapi di saat yang sama, saya berusaha untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa ini bukan tentang durasi saya bernyanyi, bukan tentang jenis musik apa yang saya nyanyikan, bukan tentang apa yang saya dapatkan, melainkan siapa yang bertahta di atas puji-pujian kita dan apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah benar yang bukan hanya menyembah Tuhan dalam ibadah kita saja, melainkan dalam karya-karya nyata kita, dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja, dalam persembahan-persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan, dan yang tentunya
dalam setiap aspek kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan. Selamat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dalam menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 4 doa syafaat yang akan kita naikkan bersama. Setiap kali saya selesai membacakan doa syafaat, kita akan bersama-sama memulai doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Kami belajar Tuhan bahwa penyembahan kepada Tuhan bukan bicara soal apa yang kami dapat, tetapi biarlah kami mau menyerahkan hidup kami, karya-karya kami di bumi ini Tuhan, sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau taat, kami mau tunduk, dan kami mau hormat kepada Tuhan saja. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami pada saat ini Tuhan. Pertama, kami mau berdoa bagi penerapan new normal di Indonesia, khususnya rencana pembukaan ibadah di gedung gereja kami agar dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa. Yang kedua, sama-sama kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberikan kekuatan dan hikmat dalam menghadapi. Kita berdoa. Yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa bagi mereka yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan sakit penyakit yang lain agar diberikan kesembuhan, serta para dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan. Kita berdoa. Yang terakhir, mari sama-sama menaikkan pergumulan pribadi kita. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami mohon Engkau menjawab setiap seru dan doa kami hanya dalam perkenan Tuhan saja. Kami berdoa buat setiap jemaat GKI Delima yang saat ini menyaksikan program ini Tuhan. Dalam setiap keluh kesah kehidupan, dalam setiap pergumulan kehidupan, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau terus melawat kami. Dan kami juga terus memandang Engkau Tuhan sebagai kekuatan kami masing-masing. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami mau tutup akan doa keluarga kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Umat Tuhan yang terkasih, kini saatnya kita akhiri doa keluarga di saat ini. Kiranya doa keluarga yang kita lakukan di hari ini dapat menjadi peneguh dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sekalipun dalam kehidupan kita mengalami banyak masalah dan kegelisahan, namun kita harus tetap terus percaya dan berharap pada kuasa dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan Yesus sekali lagi dengan menyanyi dari PKJ 264 ayat 1-3, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus
Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah doa keluarga edisi Jumat tanggal 3 Juli 2020. Ingat selalu untuk mengandalkan Tuhan, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Tuhan memberkati.